Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Andara dengan nomor NPM 20212125125. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya membaca kritis. Baik, selanjutnya langsung kita masuk ke materi saja ya. Pertama, pentingnya membaca kritis. Setiap hari hampir kita tidak pernah terlepas dari aktivitas membaca. Apakah itu membaca koran, majalah, buku, website, atau media sosial yang saat ini sedang menjadi favorit dari berbagai kalangan. Selanjutnya, pembaca yang kritis adalah pembaca yang bersifat aktif dan bukan pasif dalam membaca sebuah teks. Dia tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang tertulis dalam teks, tetapi secara kritis selalu berpikir dan bertanya tentang kontekstual teks yang bersangkutan. Dengan demikian, membaca dengan kritis adalah teknik dan kemampuan membaca teks yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang ditulis sang penulisnya, tapi juga mempertanyakan dan mengevaluasi atau menilai terhadap apa yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian membuat pendapat atau penilaian sendiri tentang apa yang ditulisnya oleh sang penulis itu. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2016. Lalu, dalam dunia akademik, kemampuan membaca kritis sangat penting untuk dikuasai terlebih bagi mahasiswa. Kemampuan ini akan menjadi semakin relevan dan khas melekat pada para mahasiswa ketika mereka harus membaca dengan kritis berbagai sumber referensi yang mereka gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas, laporan, skripsi, atau yang lainnya, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Pada dasarnya, saat seseorang membaca kritis, critical reading, dia melakukan kegiatan membaca dengan bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan ingin mencari kesalahan penulis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami maksud tersirat sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis dalam membaca kritis. Pembaca mengolah bacaan secara kritis. Selanjutnya, selain itu dikemukakan pula bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk mendalami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional melalui keterlibatan yang lebih mendalam. Dengan membaca kritis, pembaca dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan sebaik-baiknya. Dan bagaimana caranya agar kita menjadi pembaca kritis? Berikut ini adalah beberapa tipsnya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2016. Pertama, pastikan apa tujuan Anda membaca teks tersebut. Apakah Anda bermaksud untuk sekedar mendapatkan informasi atau pengetahuan untuk menjawab pertanyaan? Apakah Anda membaca untuk mengumpulkan bahan penulisan esai? Apakah Anda membaca sebagai caranya agar kita menjadi pembaca kritis? Berikut ini adalah beberapa tipsnya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2016. Pertama, pastikan apa tujuan Anda membaca teks tersebut. Apakah Anda bermaksud untuk sekedar mendapatkan informasi atau pengetahuan untuk menjawab pertanyaan? Apakah Anda membaca untuk mengumpulkan bahan penulisan esai? Apakah Anda membaca sebagai persiapan mengikuti kuliah atau diskusi kelas? Apakah Anda membaca untuk menilai kelayakan teks tersebut sebagai sumber rujukan Anda dalam menulis esai dan atau menjawab ujian? Kedua, perhatikan dan pahami judul teks bacaan. Apakah judul itu benar menjelaskan isinya? Ataukah judul teks tidak merepresentasikan isi teks? Tiga, pikirkan apakah Anda sebelum membaca teks mudah memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang topik dalam teks itu. Apakah Anda memiliki harapan tertentu dari teks tersebut sebelum membacanya? Apakah yang Anda harapkan? Apakah harapan Anda terpenuhi setelah membacanya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu setelah membacanya? Keempat, perhatikan bagaimana sistematika dan struktur bacaan itu. Apakah bacaan terbagi menjadi beberapa bab atau bagian? Apakah dalam bacaan itu terdapat bagian pendahuluan dan ditutup dengan simpulan? Apakah bacaan itu dilengkapi dengan abstrak, daftar isi, atau daftar istilah penting? Adakah teks itu dilengkapi dengan tampilan yang relevan dengan isi teks? Apakah setiap judul bab atau bagian, subbab, atau subbagian tepat menggambarkan isinya? Keenam, bacalah seluruh bacaan dengan hati-hati dan teliti. Tandai bagian-bagian yang menurut Anda menarik atau membingungkan serta Anda harus mengulangnya membacanya. 7. Identifikasi argumen yang dikemukakan oleh penulis. Analisislah apakah argumen itu cukup didukung dengan fakta, bukti, atau data yang relevan, akurat, dan sahih. 8. Buatlah catatan yang menurut Anda penting dan perlu sebagai hasil dari pemahaman Anda terhadap isi teks. Tulislah catatan itu dalam lembar terpisah untuk memudahkan Anda menyimpan dan membukanya kembali ketika diperlukan. Usahakan ketika Anda membuka catatan atas isi teks, Anda menggunakan kata dan kalimat Anda sendiri, bukan menyalin utuh kata demi kata, kalimat demi kalimat dari teks tersebut. 9. Teliti dan kajilah sumber referensi yang dirujuk oleh penulis.
Evaluasilah apakah sumber referensi tersebut akurat, tepat, terbaru, otoritatif, atau berwibawa. Pastikan apakah penulis dalam teks itu menyebutkan bahwa apa yang diklaimnya dalam teks itu didasarkan pada misalnya penelitian empiris, uji coba klinis, penelitian perpustakaan, atau hanya imajinasinya saja. 10. Menurut Anda, apakah penulis sudah secara optimal dan efektif menggunakan dan mengolah berbagai sumber referensi sebagai rujukan penulisan esainya itu? Telitilah apakah penulis telah melakukan pengakuan atau penghormatan yang cukup terhadap hasil karya ilmiah orang lain dengan membuat catatan kaki atau catatan akhir dari esainya, ataukah justru penulis sama sekali tidak melakukan penyebutan referensi atau melakukannya tetapi dengan sangat buruk. 11. Pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan kepada sang penulis setelah membaca teks itu? Apa yang paling Anda perhatikan dari bacaan itu dan mengapa? 12. Pikirkan bacaan itu secara utuh dan menyeluruh, baik isi, gaya bahasa, maupun bentuk atau formatnya. Apa yang paling mengganggu, membingungkan, menyedihkan, atau bahkan membuat Anda marah dari bacaan itu? 13. Secara keseluruhan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan setelah membaca bacaan itu? Lalu selanjutnya, membaca kritis sangat diperlukan sesuai tuntutan zaman saat ini. Saat ini, kita dituntut untuk mampu bersaing dengan dunia luar. Kita harus mampu bersaing dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Salah satu alat utama untuk mengetahui perkembangan dunia luar yaitu dengan bahasa yang salah satunya dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan harus kita baca dan untuk membacanya memerlukan keterampilan membaca kritis sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat kita terima dengan baik kemudian dapat kita laksanakan sebagai bentuk aplikasinya. Lanjut, keterampilan membaca kritis memang perlu diasah dan dibiasakan setiap kali membaca. Profesi apapun yang sedang kita jalani memerlukan keterampilan membaca kritis. Seperti pada gambar di sini, mahasiswa sebagai agen of change, mahasiswa yang berperan sebagai agen of change, Iron Stock, dan social control mengharuskan mahasiswa untuk peduli dengan lingkungan sehingga ia akan mudah menyadari segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, membaca merupakan salah satu kebutuhan utama mahasiswa dan di sini diperlukan keterampilan membaca kritis. Selanjutnya, di sini ada gambar guru yang mengajarkan siswanya cara berpikir kritis. Seorang guru itu dituntut untuk dapat berpikir kritis karena mereka ujung tombak pendidikan yang bertugas memberi bekal ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Lalu ada ahli ekonomi dan pengusaha yang harus bisa berpikir kritis. Seorang ahli ekonomi dan pengusaha harus selalu melihat dunia luar dan wawasan mereka selalu terbuka. Dengan diberlakukannya MEA, mereka dituntut untuk semakin banyak ilmu pengetahuan dan strategi supaya mereka terus mampu bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Di sini berarti mereka dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuannya dengan membaca kritis. Selanjutnya, di sini ada gambar seorang jaksa, karena setiap profesi memerlukan membaca kritis, baik seorang pengacara, jaksa, dan hakim juga dituntut untuk mampu membaca kritis semua perangkat undang-undang yang berlaku supaya mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Membaca memang sudah seharusnya dijadikan sebagai kebutuhan jika kita ingin selalu berkembang dan bersaing. Dengan membaca, pikiran kita akan menjadi terbuka, wawasan menjadi bertambah, dan mengetahui berbagai peristiwa terkini baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat baik jika kita juga membiasakan membaca dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang banyak berlaku di berbagai negara. Selanjutnya, mungkin banyak di antara kita, kesadaran dan kemauan untuk membacanya sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, seringkali kita mengalami kendala. Bagaimana caranya agar kita mampu membaca kritis? Atas kondisi inilah, kami dalam buku ini ingin mencoba memberikan solusi sehingga kendala yang ada dapat teratasi. Kami mencoba menampilkan salah satu teori membaca kritis yang mudah dipahami, yaitu taksonomi Barrett, yang mempunyai 4 kriteria, yaitu yang pertama, pemahaman literal atau pemahaman makna tersurat. Kedua, penyusunan ulang. Ketiga, pemahaman inferensial atau pemahaman makna tersirat. Dan keempat, evaluasi. Setelah itu, kami langsung menyajikan latihan-latihan melalui bacaan-bacaan dengan berbagai topik. Latihan pertama yaitu latihan tentang pemahaman literal dengan judul bacaan hukuman mati pada anak. Latihan berikutnya yaitu tentang penyusunan ulang dengan judul bacaan memilih sekolah. Berikutnya yaitu latihan tentang pemahaman inferensial dengan judul bacaan pemanasan global membutuhkan solusi global. Terakhir yaitu latihan tentang evaluasi dengan judul bacaan perjuangan hidup orang tua tunggal. Semoga apa yang kami sajikan dapat dipahami dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk membaca kritis. Lalu selanjutnya B, pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pemikiran analisis yang dapat diandalkan. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna yang tersirat pada sebuah bacaan. Untuk itu diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada membaca tanpa usah berpikir secara kritis. Oleh karena itu, menurutnya membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan sebaik-baiknya.
C. Teknik dalam membaca kritis. Ada 4 teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis. Pertama, mengerti isi bacaan. Mengenali fakta apa saja yang dibaca, dengan kata lain mengerti ide pokok, mengetahui fakta penting dan dapat membuat kesimpulan. Kedua, menguji sumber penulis. Kita bisa melihat dari latar belakang penulis, apakah ia seorang yang ahli dan berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui keterkaitan antara isi tulisan dengan apa yang penulis kerjakan, sehingga kita bisa mengetahui apakah tulisan itu fakta atau hanya berupa opini saja. Ketiga, interaksi antara penulis dengan pembaca. Pembaca tidak hanya mengetahui maksud penulis, tapi juga membandingkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dari penulis-penulis lain. Keempat, terbuka terhadap gagasan penulis. Sebagai pembaca, kita harus terbuka dan menghargai setiap gagasan dari penulis. Tetap sebagai pembaca kritis juga bisa mengevaluasi teknik penulisnya. Cara penulis mempertimbangkan dan mengujinya dengan alasan yang logis. Lalu selanjutnya D, tujuan membaca kritis. Pada umumnya membaca kritis menuntut dari para pembaca agar mereka memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, meningkatkan minat membaca, kemampuan baca, dan berpikir kritis, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. E. Ciri-ciri pembaca kritis. Pertama, kegiatan membaca yang dilakukan tidak berhenti sampai pada saat ia selesai membaca buku. Kedua, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Ketiga, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. Keempat, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. 5. Mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai persoalan. Keempat, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. 5. Mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Keenam, terbentuknya kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. 7. Semakin kuat dorongan untuk membaca dan mencari terus sumber-sumber baru. 8. Semakin enak diajak bertukar pikiran atau pengalaman karena ia semakin kaya wawasan. Selanjutnya, F. Bahan apa yang dijadikan kegiatan membaca kritis? Membaca kritis bisa digunakan untuk membaca sebuah informasi sebagai berikut ini. Pertama, esai, 2 biografi, dan autografi. 3 drama, 4 laporan-laporan yang bertentangan atau kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dalam lapangan sejarah, ekonomi, hukum, dan politik. Terakhir, peristiwa-peristiwa umum di koran, majalah, propaganda, dan lain-lain. G. Kegiatan membaca kritis. 1. Membaca dengan berpikir. Dalam membaca harus memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Kedua, membaca dengan menganalisis. Dengan menganalisis, pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh bersumber informasi yang benar-benar akurat atau tidak. Pembaca juga bisa memisahkan bagian yang penting dan bagian yang tidak tepat. Ketiga, membaca dengan penilaian. Setelah membaca kritis, seseorang pembaca kritis akan bisa menilai apakah tulisan atau informasi itu fakta atau kurang tepat. Selanjutnya H. Karakteristik membaca kritis. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi: pertama, menginterpretasi secara kritis; kedua, menganalisis secara kritis; ketiga, mengorganisasi secara kritis; keempat, menilai secara kritis; 5. Menerapkan konsep secara kritis; 6. Ragam membaca kritis. Selanjutnya I. Ragam membaca kritis. Ada berbagai ragam membaca kritis bergantung pada jenis informasi apa yang kita inginkan, yaitu: pertama, membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik. Membaca cepat bertujuan untuk mengetahui informasi secara umum yang dibicarakan dalam tulisan. Dalam hal ini perlu memfokuskan perhatian pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat atau secara sekilas dari awal sampai akhir. Dari kegiatan membaca cepat ini, kita mendapat ide tentang pokok tulisan yang kita baca. Kedua, membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat juga bisa dilakukan jika kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita inginkan. Bagian-bagian yang mengandung informasi yang tidak diinginkan tidak mendapat perhatian dari kita. Tiga, membaca teliti untuk informasi rinci. Ketika ingin mendapatkan informasi rinci tentang suatu hal dalam kegiatan membaca, difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang kita ketahui secara rinci. Saat kita sampai pada bagian tersebut, kita membacanya secara teliti sampai kita benar-benar memahami informasi yang kita dapatkan. Bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan tidak perlu dibaca lebih lanjut. Lalu, di sini ada membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Membaca tulisan atau artikel ilmiah berbeda dengan membaca jenis tulisan lain karena jenis informasinya berbeda. Tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapat dan kesan pribadi yang belum dibuktikan melalui penelitian dan prosedur ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam membaca tulisan atau artikel ilmiah. 1. Menggali tesis atau pernyataan masalah. Tulisan atau artikel ilmiah biasanya mempunyai: 1. Menggali tesis atau pernyataan masalah.
Tulisan atau artikel ilmiah biasanya mempunyai tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Sebuah tesis biasanya diungkapkan dengan sebuah kalimat dan menilai apakah penulisnya berhasil atau tidak dalam membahas atau memecahkan masalah yang diajukannya. Kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Meringkas butir-butir penting setiap artikel yang kita baca perlu dilakukan karena ringkasan itu bisa dikembangkan untuk mendukung pernyataan yang kita buat. Dengan adanya ringkasan, kita juga tidak perlu lagi membaca artikel secara keseluruhan kalau kita memerlukan informasi dari artikel yang bersangkutan. 3. Memahami konsep-konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori. Memahami konsep-konsep penting dari tulisan ilmiah perlu dilakukan untuk mendukung tesis atau pernyataan umum tulisan. Dengan memahami konsep-konsep penting dari sebuah tulisan ilmiah, kita juga dapat lebih memahami konsep-konsep yang akan kita kembangkan dalam tulisan. Keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Mengutip pendapat orang lain merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam menulis. Dalam mengutip bagian dari sebuah tulisan ilmiah juga perlu memperhatikan relevansi bagian tersebut dengan tulisan kita. Kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah artikel, perlu menyadari implikasinya. Apakah kutipan itu mendukung gagasan yang akan kita kembangkan dalam tulisan atau sebaliknya? Keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada sebuah artikel, perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Apakah kita bersikap netral, menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan yang kita kutip. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.